لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una warzuqna ilman. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah, para santri semuanya, khususnya anak-anak kami kelas 3, arsyadakumullah. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena berkat izinnya, berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kemudahan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama menghadiri salah satu rangkaian acara kepondokan di akhir tahun, yaitu khutbatul wada. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara ini. Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkenan menerima amal soleh kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tujuan acara yang kita hadir dalamnya pada siang hari ini yaitu khutbatul wada. Yang paling penting sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa anak-anak kita kelas 1 tahun ajaran baru sudah kelas 2. Anak-anak kelas 2 tahun ajaran baru sudah ke kelas 3. Termasuk anak-anak kelas 3 yang di depan kita ini yang mau kita wisuda, ternyata sudah 3 tahun mengikuti tarbiyah Islam yang ada di pondok pesantren ini, dan insya Allah mereka semuanya senantiasa masih bersemangat untuk as-safar di thalabil ilmi, safar untuk mencari ilmu. Ada yang di pondok Al-Ihsan, ada yang di pondok Tafid, dan ada di pondok-pondok yang lainnya. Kita pun juga, para asatidz juga bersyukur kepada Allah. Selama 1 tahun ini, program pengajaran, program kesekolahan, program kesantrian, program kehumasan, sarpra, dan yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Meskipun di sana sini ada beberapa permasalahan, problematika, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, itu semuanya bisa kita lalui dengan mudah, sehingga pada tahun ini kita bisa mengadakan acara khutbatul wada. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sudah ada
tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Inilah faedah daripada syukur. Benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, qayidu nikmat Allah bisyukri, ikatlah nikmat Allah dengan syukur. Agar supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak dicabut, tidak hilang, bahkan Allah akan menambah, kuncinya kita harus wujudkan dengan bentuk syukur, termasuk pada hari ini. Oleh karena itu, ya, sebagai syukur kita kepada Allah, kita mengadakan satu pertemuan yang besar, melibatkan semua wali santri, melibatkan semua para asatid, pengurus yayasan, perangkat desa, aparat keamanan, kemudian tetangga, undangan-undangan yang lainnya. Karena kita semuanya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan syukur kita akan bisa memudahkan kita, Allah Subhanahu wa taala menambah dengan nikmat-nikmat yang lain, sehingga tahun ajaran baru yang akan datang bisa berjalan dengan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, tidak lupa kami wasiatkan kepada semuanya saja para tamu undangan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita jadikan takwa kita sebagai bekal di dalam mendidik anak-anak kita. Ketahuilah bahwasanya tarbiyah Islamiyah bukan hanya di pondok pesantren. Ternyata tarbiyah Islamiyah pun juga dilaksanakan di rumah, dilaksanakan di sekolah, dilaksanakan di madrasah, bahkan di masjid dan di masyarakat. Disitulah ya tarbiyah Islamiyah kita lakukan bersama. Kalau di pondok pesantren adalah merupakan satu tarbiyah Islamiyah yang syamilah, menyeluruh. Ada masjid, ada sekolah, ya. Kemudian berada di masyarakat yang baik, di lingkungan yang baik. Ini merupakan satu ya momentum yang paling baik untuk meningkatkan kualitas tarbiyah anak kita. Oleh karena itu, kalau kita membahas masalah tarbiyah, kalau di pondok pesantren dan merupakan satu tarbiyah yang paling baik, paling utama, paling sempurna. Anak-anak di pondok pesantren kita mendapatkan tarbiyah ruhiyah. Anak-anak di pondok pesantren kita mendapatkan tarbiyah imaniyah dengan berbagai macam kegiatan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas keimanan anak-anak kita. Dari bangun sebelum subuh, mengawali hari-hari dengan taat kepada Allah, zikir, doa sebelum subuh, wudhu, kemudian sholat witir, sholat tahajud, sekaligus juga untuk melepas 3 ikatan setan yang ada di kepala kita, sehingga ketika kita memasuki di pagi hari, kita dalam keadaan thayyiban nafas, jiwa yang bersih dan bersemangat, sehingga bisa mengikuti rangkaian kegiatan dalam satu hari 24 jam di pondok pesantren ini. Ini merupakan satu amal yaumi anak-anak kita, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah imaniyah. Belum lagi tarbiyah fikriyah. Kesekolahan mengambil peran yang sangat penting. Talqinul maklumat, menyampaikan berbagai macam ilmu, ulumuddin, lughah al-arabiyyah, dan ilmu-ilmu yang lain. Selain itu juga ada tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah nafsiyah, mental. Maka peran kesantrian juga sangat penting untuk merealisasi tarbiyah imaniyah. Bahkan kita semuanya harus tahu bahwasanya ternyata tarbiyah sama taklim berbeda. Mana yang paling berat? Yang paling berat adalah tarbiyah ya daripada taklim. Kalau taklim hanya sekedar talqinul maklumat, menyampaikan ilmu, tapi ya untuk tarbiyah ini jauh lebih berat. Mau tidak mau kita juga harus mendidik akhlak mereka. Mau tidak mau kita harus sering kontrol dalam menegakkan peraturan, kontrol program-program kita, membersamai anak-anak, membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak, mengevaluasi. Ini satu pekerjaan yang sangat penting. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menerangkan kepada kita apa itu tarbiyah Islamiyah.
yaitu tanmiyatuddin wal akhlak, menumbuh kembangkan kualitas di dalam beragama dan akhlak. Jadi di pondok pesantren kita ada dua pekerjaan besar, dan ini menjadi misi dakwah para rasul, yaitu meningkatkan agama dengan takwa kepada Allah dan meningkatkan akhlak. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi asayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis ini sering kita dengar, yang jelas hadis ini menerangkan kepada kita dua wasiat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu takwa Allah dan husnul khuluq. Apa itu takwa Allah? Ma yuslihu baina abdi wa rabbi. Bagaimana supaya anak-anak kita, ya kita semuanya, Bapak Ibu, meningkatkan kualitas ya takwanya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara dia dengan Allah, dengan melaksanakan amalan fardu dan amalan sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai. Yang kedua adalah husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Ma yuslihu baina wa bainan nas. Bagaimana supaya kita, anak-anak kita, menjalin hubungan antara sesama manusia, dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan masyarakat sekitar. Dan dua hal inilah termasuk pekerjaan yang paling besar di pondok pesantren, takwa Allah dan husnul khuluq. Apa tadi takwa Allah? Yaitu menjalin hubungan kita dengan Allah, meningkatkan takarub kita kepada Allah. Anak-anak kita di pondok pesantren sudah terbiasa sholat berjamaah, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan sholat-sholat rawatib, wirid baca sholat, zikir pagi dan sore. Di pagi hari mereka harus mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ini semuanya dilakukan dalam rangka meningkatkan dua hal itu. Yang pertama takwa dan husnul khuluq. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik yang akan bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat, yang akan bisa memasukkan ke dalam surga? Apa jawab Rasulullah? Takwa Allah dan husnul khuluq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang jelas kalau kita berbicara tarbiyah Islamiyah, bukan hanya berbicara kepada anak-anak kita, bahkan kita yang sudah dipanggil bapak, kita yang sudah dipanggil ibu, masih membutuhkan tarbiyah Islamiyah. Lebih-lebih kita hidup di akhir zaman, banyak sekali fitnah akhir zaman, banyak kebodohan, banyak kemaksiatan, sangat sedikit orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama. Kebanyakan orang jauh daripada agama, ngakunya muslim, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak melaksanakan sholat. Ini merupakan satu problematika. Kalau kita sebagai seorang muslim dan kita juga punya anak, tarbiyahnya lemah, waliyadzubillah, anak-anak kita tidak akan bisa istiqomah, kita pun juga tidak ada istiqomah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita dalam satu hadis, badiru bil a'mal fitanan kaki toilil mudlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiu dinau bi'aratin minat dunia. Yang artinya, segeralah kamu beramal, segera didik anak-anak kamu, segera kita sebagai seorang muslim meningkatkan mutu dan kualitas keislaman kita. Jangan kamu tunda amal sebelum datang fitnah-fitnah. Kalau kita hidup di zaman fitnah, ini yang kadang-kadang menghalangi kita untuk beramal soleh. Saking banyaknya fitnah, Nabi kita Muhammad SAW mengibaratkan seperti malam yang mencekam, malam yang gelap gulita, malam yang silih berganti. Dalam kondisi seperti itu, kebanyakan manusia tidak istiqomah di atas ketaatan dan di atas agama. Apa yang terjadi? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Belum ada satu hari, belum ada 24 jam tidak istiqomah. Kita takut kepada Allah kalau ini menimpa pada diri kita, kalau ini menimpa pada anak-anak kita. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa manusia tidak bisa istiqomah di atas ketaatan dan
agamanya. Apa sebabnya? Sebab yang paling utama, ya, ketakwaan mereka lemah, iman mereka lemah. Mereka tergiur dengan kehidupan dunia. Ya bi'udinau bi'aradin minat dunia. Mereka menjual agamanya, menukar agamanya hanya karena menginginkan dunia. Hadis ini bisa kita ambil satu faedah betapa pentingnya tarbiyah Islamiyah. Betapa pentingnya tarbiyah Islamiyah untuk meningkatkan kualitas takwa kita dan ya meningkatkan akhlak kita. Kalau kita hidup di dunia ini di akhir zaman, kita membekali diri dengan takwa Allah dan husnul khuluq, pasti Allah akan senantiasa memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat istiqomah. Dan Allah senantiasa bersama kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan satu kepada orang yang bertakwa, yang kedua kepada orang yang memiliki akhlak karimah, akhlak yang baik, berhiasnya akhlak yang baik. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Maknanya kalau mereka senantiasa meningkatkan takwa Allah dan husnul khuluq dalam rangka mengikuti tarbiyah Islamiyah, pasti dia akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Apa itu? Ma'iyatu wal khassah. Allah senantiasa bersamanya dengan kebersamaan yang bersifat khusus. Berupa apa? Satu, Allah akan mencintai dia. Jamaah rahimakumullah, kalau Allah mencintai hambanya, dalam satu hadis, idza ahabba abda fanada Jibril. Jika Allah mencintai hambanya, Allah memanggil malaikat Jibril. Saya mengatakan inna wa yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Karena dia senantiasa meningkatkan ketakwaan dan memperbagus akhlak. Fahibbahu, wahai Jibril, cintai fulan ini. Cintai anak-anak yang sedang sekolah di pondok ini. Karena mereka punya mengikuti dua tarbiyah yang sangat besar. Cintailah dia. Fahabba Jibril, lalu malaikat Jibril mencintai. Gak sampai di situ, malaikat Jibril memanggil malaikat yang lainnya di langit. Inna wa yuhibbu fulan fahibbuhu. Malaikat Jibril memanggil malaikat yang lainnya. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah fulan ini. Maknanya kalau kita senantiasa berhias diri dengan takwa dan akhlak yang baik, Allah mencintai, malaikat Jibril mencintai, malaikat penghuni langit juga mencintai, bahkan penghuni bumi pun juga ikut mencintai. Inilah pentingnya kecintaan Allah. Insya Allah ini akan kita dapatkan manakala kita melaksanakan dua hal. Yang pertama tadi apa? Takwa dan husnul khuluq, karena kita mendapatkan ma'iyatu wal khassah. Allah senantiasa bersama kita. Bukan hanya kecintaan, Allah senantiasa akan memberikan hidayah. Allah senantiasa akan memberikan hidayah, baik hidayah ilmu maupun hidayah amal. Ini juga penting. Dengan bertambahnya umur, bertambah kualitas hidayah kita, ilmunya, amalnya. Maka anak-anak kita, insya Allah semuanya akan melanjutkan jenjang pendidikannya di jenjang menengah. Ada yang di pondok tahfidz, ada yang di pondok al-ihsan, ada di pondok-pondok unit yang lainnya. Memang ada beberapa yang sekolah di luar. Meskipun kita juga mengkhawatirkan. Kalau anak-anak kita sudah punya pilihan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, ini adalah bukti Allah mencintai, Allah memberikan hidayah kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Yang jelas kalau kita senantiasa mendapat kecintaan Allah dan hidayah, Allah akan menolong kita untuk senantiasa zikir, bersyukur dan berbagus ibadah. Lebih daripada itu, Allah akan menjaga kemaslahatan dunia kita, kemaslahatan agama kita. Inna wa ma'al taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pentingnya tarbiyah Islamiyah.
Hanya perlu kita pahami bersama bahwasanya tarbiyah Islamiyah ini banyak unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Ada seorang murabi, para asatid, para mu'alim, para murabi, orang tua, termasuk juga takmir masjid, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Harapan kita keberadaan mereka menjadi bagian untuk menyukseskan tarbiyah Islamiyah. Ada mutarobi, ya peserta didik, santri-santri, murid-murid. Ada juga manhaj tarbiyah, kurikulum yang jelas. Intinya muaranya yang paling penting meningkatkan takwa dan husnul khuluq, kemudian ditambah dengan kurikulum pengembangan bakat dan minat. Lebih daripada itu ada bi'ah sholihah, ada lingkungan yang baik. Ya. Apa itu bi'ah sholihah? Di rumah, masjid, sekolah, dan masyarakat. Kalau kita hidup di 4 ya tempat tadi, insya Allah tarbiyah kita, tarbiyah anak-anak kita akan terjaga. Berkaitan dengan metode tarbiyah, kalau di pondok pesantren ya ada 3. Untuk merealisasi tarbiyah Islamiyah agar supaya anak kita beriada akhlak dan takwa Allah, ya dengan 3 hal. Yang pertama harus dipaksa, yang kedua akhirnya bisa, yang ketiga akhirnya terbiasa. Anak-anak dipaksa bangun sebelum subuh, anak-anak dipaksa ya sholat berjamaah, anak-anak dipaksa untuk disiplin belajar, disiplin berbahasa, disiplin lingkungan, ya disiplin akhlak, disiplin ibadah, dipaksa. Itulah pentingnya peraturan, itulah pentingnya pengurus pondok. Ini juga bagian daripada ya amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita bagi orang tua kalau punya anak umur 7 tahun disuruh apa? Sholat. 10 tahun kalau nggak mau sholat dipukul. Ya, dipaksa. Akhirnya bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa ya bangun sebelum subuh, bisa menjaga rawatib, bisa menjaga qiyamul lail dan program-program yang lainnya. Kalau ya dia bisa mengikuti itu semuanya, akhirnya terbiasa. Ini yang kita ingin adalah terbiasa. Ya. Maka akhirnya tarbiyah adalah pembiasaan. Pembiasaan anak untuk berdisiplin bahasa, lingkungan, belajar, akhlak, dan ibadah. Kalau sudah terbiasa, ya ini menunjukkan ya jiwanya sudah mutmainnah. Dia belajar aman, nyaman, kerasan, senang. Bahkan mungkin kita semuanya akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb, al-hayatu fi dzilal nikmatun la ya'rifu illa man daqaha. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an, nikmat yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang merasakan. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kami sampaikan, saya simpulkan kita semuanya membutuhkan tarbiyah Islamiyah, termasuk anak-anak kita. Tarbiyah Islamiyah, pembiasaan akhlak dan pembiasaan meningkatkan takwa Allah dan akhlak. Meskipun harus dengan dipaksa, akhirnya dia bisa dan terbiasa, mau tidak mau, ya untuk bisa merealisasi itu semuanya. Pondok pesantren sebenarnya adalah tempat yang paling baik, ya untuk menegakkan peraturan untuk mensukseskan tarbiyah Islamiyah agar supaya anak kita menjadi anak yang soleh, yang menjadi generasi yang robbani, mudah-mudahan 10-20 tahun menjadi ahlul ilmi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.